kegiatan Festival Anak Berani Bicara ini merupakan suatu program yang kami laksanakan dari Forum Anak, yang tujuannya adalah untuk kita mengajak seluruh anak-anak di Kabupaten Tuban untuk bisa memberikan suatu kreativitas dan juga kita bisa memberikan sebuah kesempatan bagi anak-anak di Kabupaten Tuban ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur Kemenak Tuban yang berbahagia? Jumpa kembali dengan saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban dalam program acara On Mix Studio Kemenak Tuban. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa bersama untuk berbincang mengenai ini kegiatan yang luar biasa. Kabupaten Tuban kemarin sukses besar melaksanakan kegiatan Festival Anak Berani Bicara begitu ya. Dan akan kita kupas di sini mengulik giat Festival Anak Berani Bicara bersama dua orang yang luar biasa yang sudah ada di hadapan saya. Yang pertama sebelumnya nih saya mau mengucapkan selamat dan sukses kepada Ananda Salis Magistra Brilianti dari MA Sains Bina Anak Insan Kamil Tuban. Terima kasih. Apa kabar Mbak Salis? Alhamdulillah kabar saya baik. Insya Allah inspiratif pokoknya Mbak Salis ini ya. Dan Mbak Salis ini tidak sendiri, beliau ditemani oleh maskotnya ini Mas Teddy nih, Mas Teddy. Sebentar, Mas Sri Teddy Wiryawan begitu ya. Betul. Tapi panggilan akrabnya Mas Teddy kan. Mas Teddy, betul. Mas Teddy ini adalah Ketua Forum Anak Kabupaten Tuban. Betul, Ibu. Masya Allah, yang menyelenggarakan lomba kemarin. Betul, yang menyelenggarakan kegiatan kemarin. Apa kabar Mas Teddy? Alhamdulillah kabar saya hari ini sangat-sangat baik sekali Bu Lydia. Senang saya dengarnya anak-anak yang keren, yang kreatif. Dan Mas Teddy ini juga dari Madrasah Insan Kamil begitu ya, Bina Insan Kamil Tuban. Jadi dua-duanya ini memang luar biasa. Saya acungi jempol untuk MA Sains Bina Bina Insan Kamil ya. Keren. Baik, lanjut ini ya ke pembicaraan yang lebih serius nih ya. Baik, siap. Lebih serius sedikit. Baik. Latar belakang apa yang mendasari ini Mas Teddy dulu ya, mendasari kegiatan kemarin yang sukses besar itu. Oh iya, baik. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Jadi latar belakang dari kegiatan kami adalah memang sebelumnya kami sudah mempunyai beberapa rancangan-rancangan program kerja dari Forum Anak yang nantinya ini diusahakan dalam tahun 2025 ini hingga tahun 2026 semoga bisa terlaksanakan gitu, dan salah satunya adalah ada program namanya Festival Anak Berani Bicara. Nah, jadi sekilas kegiatan Festival Anak Berani Bicara ini merupakan suatu program yang kami laksanakan dari Forum Anak, yang tujuannya adalah untuk kita mengajak seluruh anak-anak di Kabupaten Tuban untuk bisa memberikan suatu kreativitas dan juga kita bisa memberikan sebuah kesempatan bagi anak-anak di Kabupaten Tuban ini, yakni adalah untuk agar mereka bisa berani untuk mengutarakan, berani untuk berbicara, berani untuk memberikan solusi untuk pembangunan di Kabupaten Tuban supaya Kabupaten Tuban ini menjadi sebuah kabupaten yang layak anak. Dengan caranya apa? Dengan caranya itu adalah setiap anak kita minta untuk membuat video singkat. Video singkat yakni adalah maksimal 2 menit. Dan video tersebut adalah berisi tentang pendapat-pendapat mereka, gagasan-gagasan mereka, serta juga keinginan mereka yang sekiranya itu Kabupaten Tuban ini bisa mendengar gitu. Pemerintah ada tema-temanya ya Mas ya? Betul, ada tema-temanya Bu. Bisa disebutkan mungkin Mas Teddy? Sangat bisa. Baik, kalau tema-temanya kemarin kita membawakan yang pertama ada sekolah rakyat, kemudian yang kedua ada MBG makan bergizi gratis, kemudian yang ketiga ini ada perundungan pada anak,
lalu ada kekerasan seksual pada anak, Iya. dan yang terakhir ini adalah tentang bahaya narkoba. Masya Begitu, Allah. Bu. Gitu. Iya. Terus yang melatar belakangi Mas tadi sehingga mengambil tema-tema yang disebutkan itu apa kira-kira? Apakah di kabupaten ada semacam kasus apa istilahnya ya? Oh iya, baik. Iya, betul. Nah, jadi begini Bu, mengapa kita memilih beberapa tema tersebut yang sudah saya sampaikan. Yang pertama ini adalah ada sekolah rakyat sama MBG. Mengapa kita memilih dua tema ini? Ya. Karena yang pertama adalah dua tema ini merupakan sebuah program baru. Program baru dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Baik. Nah, tujuan kami mengambil tema ini adalah kita ingin tahu kira-kira seberapa paham sih pemahaman anak mengenai tentang dua program dari pemerintah ini, karena kan dua program ini sebenarnya sudah terrealisasikan di Kabupaten Tuban. Sekolah rakyat ada di BLKI dan juga kalau yang MBG sudah alhamdulillah kebanyakan sudah tersebar di berbagai sekolah-sekolah gitu. Nah, maka dari itu dengan dua tema ini yang memungkinkan kita untuk kita bisa mengetahui kira-kira pendapatnya anak-anak di Kabupaten Tuban tentang dua program ini tuh bagaimana sih? Kira-kira apakah mereka setuju atau tidak setuju? Dan alhamdulillahnya kegiatan Festival Anak Berani Bicara kemarin semua anak-anak itu banyak yang mengambil 5 materi itu. Nah, apalagi kalau yang MBG sekolah rakyat ini anak-anak itu pada setuju dengan program ini karena mereka mempunyai alasan-alasan tertentu mengapa mereka bisa setuju dengan program ini gitu. Dan kemudian yang ketiga ini ada perundungan dan juga kekerasan seksual. Nah, mengapa kami memilih tema ini? Karena memang tugas kami dari Forum Anak Kabupaten Tuban itu adalah tentang bagaimana cara kita untuk mensosialisasikan bahaya perundungan dan juga bahaya kekerasan seksual. Maka kami tuangkanlah pada acara Festival Anak Berani Bicara. Dan juga yang selanjutnya adalah pada isu ini yang pastinya adalah sering terjadi di lingkungan masyarakat gitu. Harapannya adalah semoga dengan adanya kegiatan ini isu perundungan, isu kekerasan seksual di Tuban ini bisa segera mereda dan juga bisa terhapus lah dari Kabupaten Tuban gitu. Kemudian yang selanjutnya ada bahaya narkoba. Nah, kami memilih tema ini itu dikarenakan narkoba kalau kita lihat di masa sekarang ini sangat genting-gentingnya, Bu. Sangat genting-gentingnya dan maka saya ketua Forum Anak dan juga saya juga kebetulan finalis Duta Anti Narkoba itu. Luar biasa. Nah, mempunyai tujuan agar supaya para masyarakat dan juga para generasi muda ini tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, Bu. Karena bisa kita tahu sendiri narkoba juga dapat merenggut masa depan anak-anak yang awalnya mereka memiliki harapan besar, cita-cita yang besar, tetapi ketika sudah terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba, harapan-harapan besar mereka akan musnah begitu saja. Nah, begitu Bu singkat dari intinya kenapa kok ditentukan tema-tema seperti itu ya. Betul sekali, Bu. Latar belakangnya sangat kuat ini ya. Latar belakangnya sangat kuat. Iya. Terus Mas, kemarin saya lihat juga selain kegiatannya sangat meriah juga didukung penuh oleh Bupati Tuban beserta jajaran. Nah, ini bagaimana ceritanya? Nah, itu ceritanya gini, Bu. Kami ini kan sebenarnya membuat program ini memang kita mempunyai ini ya, Bu ya. Saya juga kebetulan kan putra dari Ibu Sri Rahayu. Nah, Ibu Sri Rahayu ini merupakan salah satu ibu saya yang saya anggap itu sangat luar biasa, Bu. Karena ibu saya ini memiliki banyak sekali relasi-relasi di luar sana. Bupati Tuban, Wakil Bupati Tuban, bahkan ibu saya kan juga Ketua Forum Puspa, Ketua Komisi 4 DPRD. Nah, maka dari itu kita mengadakan kegiatan ini juga bisa mengajak para pemerintah Kabupaten Tuban untuk sama-sama kita berkolaborasi
untuk memeriahkan kegiatan titik kumpul kebersamaan, yakni juga untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan RI ke-80 gitu, Jadi Bu. momennya memang sangat tepat ya. Momennya memang sangat tepat sekali gitu. Pas gitu ya. Iya, pas betul. Iya. Luar biasa. Alun-alun merah semua itu, Mas. Alun-alun merah semua. Dipenuhi Jadi, dengan anak-anak yang membawa bendera kecil itu dikibar-kibarkan. Kami yang ibu-ibu juga pakai merah-merah. Iya, betul. Oke, luar biasa. Kemudian kita beralih ke Mbak Agis nih ya, Mbak Agis, Masya Allah, Mbak Agis, I love you Mbak Agis. Mbak Agis, mungkin Mbak Agis bisa menceritakan alur kegiatan mengikuti lomba kemarin itu bagaimana, berapa hari, terus tahu info dari mana? Monggo. Oke, pada waktu itu 2 hari sebelum saya take video itu, saya take video pada tanggal 9 Agustus di hari Sabtu kalau nggak salah. Itu saya mendapatkan informasi dari status teman saya, Mbak Nana ya. Oh iya, betul, Ya, Mbak Nana Nana. itu sekretaris forum anak yang Iya. kebetulan itu sekelas sama saya. Oh, juga dari Insan. Iya. Insan Kamil juga, Bu. Masya Allah. Iya. Di rombong ini ya. Di rombong. Kemudian dari situ saya juga mendapatkan pesan dari Usadah di grup kelas itu menawarkan, ayo teman-teman ikut lomba ini gitu, dicoba-coba, ayo gitu. Akhirnya saya tertarik karena di situ membuat video kreatif Yeah. yang mana ada temanya, ada 5 tadi yang sudah Yeah. disebutkan. Di situ saya disuruh ibu juga sebenarnya dari awal, ayo ikut ini gitu. Akhirnya saya milih di situ tema perundungan. Perundungan. Ya, karena mungkin keadaan saya yang relate bahasanya ya dengan perundungan, maka dari itu saya ingin bersuara tentang perundungan itu. Boleh dong Mbak Agis diucapkan di sini begitu, mungkin sedikit cuplikan dari videonya. Oke, videonya yang mana berisikan 2 menit itu Oke. menjelaskan dan memperlihatkan bagaimana para orang yang merundung dan bagaimana korbannya itu di videonya. Dari situ saya ingin menyampaikan pesannya bahwa kita dengan membuli itu sebenarnya nggak ada sama sekali untungnya dari pembulinya, bahkan dari korbannya juga. Dan kita mungkin yang menjadi korban itu jangan takut Saya buat merinding ya. lanjut. di situ ada anak yang dibully secara fisik, secara yang mana dia adalah disabilitas dan dibully secara fisik, dan ada teman yang dibully secara kata-kata dan dimintai uang. Itu kan lumrah banget terjadi di sekolah, apalagi ya anak-anak kayak gini. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan bahwa hal seperti itu nggak boleh sebenarnya dilanjutkan karena emang sudah salah. Dari hukum saja sudah salah ya. Sudah ada hukum yang terpasang yaitu pasal 76C yang mengatakan bahwa setiap orang itu dilarang untuk menempatkan, membiarkan ataupun melakukan dan menyuruh melakukan dan ikut serta dalam kekerasan anak. Maka dari situ kita sebagai yang dibully ini juga sama-sama manusia yang mana memiliki mimpi yang sama. Dan orang-orang yang pembuli itu sebenarnya juga bisa dinasihati, bisa diberi pendidikan moral lagi sehingga kita sama-sama bersadar untuk bangkit menjadi anak-anak yang seharusnya belajar di sekolah. Masya Gitu. Allah, ini tepuk tangan saya ya. Oke, kembali ke Mas Teddy nih ya. Baik, Bu. Mas Teddy kemarin diikuti oleh berapa peserta ini? Karena saya lihat itu di beberapa madrasah mereka juga mendapatkan piagam walaupun tidak sebagai juara begitu. Iya, betul sekali, Monggo Bu. diceritain, Iya. Mas. Iya, jadi untuk peserta Festival Anak Berani Bicara 2025 ini diikuti sekitar 203 peserta, Bu. 203 peserta tersebar di seluruh SMP, SMA, SMK. Jadi mulai SMP ya. Iya, dari mulai SMP, SMA, SMK. Iya. Terus habis itu ada dari Madrasah Aliyah se-Kabupaten Tuban. Iya. Terus habis itu juga itu sudah include sama anak-anak SLB. Anak-anak SLB di SLB AC Jatiwiyata Dharma, sama satunya SLBB Jatiwiyata Dharma. Nah, gitu, Bu. Oke, Mas, berarti itu yang menjuri siapa, Mas? Oke, kalau yang menjuri festival anak kemarin, alhamdulillah kita ini sebenarnya sama-sama bekerja sama, Bu. Dari Dinsos itu juga menjuri video karya anak-anak, Iya. terus ada dari forum anak dan juga ada dari pengurus forum Puspa. Oh, Iya, forum Puspa. iya, Jadi iya, iya.
Yang pertama-tama yang kita lakukan ini adalah kita menyeleksi dulu videonya, kita bagi-bagi Bu. Kan total ada 203 peserta. Maka kami seleksi yang dari Dinas Sosial menyeleksi 1 sampai 50 video. Yang dari Forum Anak menyeleksi 51 sampai 100 video. Kemudian dilanjut dengan yang Forum Puspa, ini adalah menyeleksi 101 hingga sampai selesai Bu. Iya. Terus habis itu dari masing-masing dari masing-masing Dinsos, Forum Anak dan juga Forum Puspa ini coba untuk mengumpulkan 5 nominasi karya terbaik sementara terlebih dahulu. Kemudian jika 5 nominasi ini sudah ada dari Dinsos 5, kita 5, Forum Anak 5, terus habis itu Forum Puspa 5, kan 15 Bu. Itu nanti kita akan langsung final penjurian. Final penjurian yang kira-kira dapat 5 terbaik karya nominasi Festival Anak Berani Bicara itu nanti siapa gitu. Nah, betul Bu. Sampai temenggengen saya Mas, Iya. biasa sekali. Iya. Nah, Mas Teddy untuk sampai final untuk persiapannya dari Mas Teddy sendiri nih Iya. tentunya dalam tanda kutip panitia itu berapa lama Mas Teddy? Sebenarnya itu karena waktunya juga mepet banget Bu. Mepet banget sama tanggal 29 Agustus yang dimana itu acara besar. Kita harus mengegolkan, kita harus segera untuk mengumumkan karya terbaik. Maka prosesnya itu terbilang sangat-sangat singkat sih Bu. Mungkin sekitar 4-5 hari mungkin Bu. Iya, 4-5 hari itu adalah proses penilaian dari juri. Iya, betul. Mas Teddy, selain syarat yang tadi kan disebutkan SMP minimal ya, SMP, SMA, SMK, MA gitu ya. Apakah betul. ada syarat lain Mas Teddy? Syarat lain gitu. Oh iya, kalau syarat lain sebetulnya ada sih Bu. Yaitu adalah yang pertama pastinya anak-anak mengirimkan video singkat tadi maksimal 2 menit ya. Lah terus habis itu juga ada persyaratan yang dimana kami upayakan bahwa anak-anak ini mereka di dalam videonya ini tidak mengandung unsur sara. Unsur sara karena videonya mereka ini kan juga nantinya itu menjadi hak milik kami, yang dimana nanti juga dipertontonkan kepada masyarakat lainnya. Oh, berarti selain dikirim ke panitia juga harus diupload kan begitu? Oh iya. Jadi kita memanfaatkan media sosial daripada anak-anak itu. Nanti setelah mereka ini sudah mengirimkan video, pertama mereka mengirim video lewat Instagram. Nah, kami berikan persyaratan berupa pada saat mereka mengirim video itu, mereka diharapkan untuk memberikan tagar. Tagarnya itu kami sediakan ada anak berani bicara, terus ada Fatuban 2025, terus ada anak terlindungi Indonesia Maju, terus juga di dalam video saya meminta kepada anak-anak untuk memberikan tag Instagram Forum Anak Kabupaten Tuban. Nah, jadi setelah anak-anak itu mengupload videonya di Instagram, nanti kan bisa disalin link Bu, videonya mereka. Link video ini nanti mereka akan masukkan di link pendaftaran dan pengumpulan karya. Dimasukkan ke pengumpulan karya. Terus nanti untuk bahan jaga-jaga aja Bu, nanti juga dikirimkan ke kontak person yang sudah disediakan. Iya, betul. Untuk antisipasi betul. Iya. Luar biasa, Mas Teddy. Kemudian Mas Teddy, kok semua? Jadi saya senangnya tuh begini, yang juara 1 kan Mbak Agis ya, Agis. Kemudian yang lain yang sebagai partisipan juga mendapatkan piala. Ini kan luar biasa. Jadi mereka merasa terhargai banget. Nah, betul ya. Idenya siapa itu? Sebenarnya kalau ide itu merupakan sebuah ide antar kolaborasi dari saya, Sri Teddy Wiriawan, Ketua Forum Anak, dan juga dengan ibu saya Sri Rahayu. Ya, Ibu Sri Rahayu. Ya. Jadi kita itu bersama-sama berkolaborasi, merencanakan sebuah ide bersama, dan mempunyai titik terang alhamdulillahnya, yaitu pada saat pengumuman juara ini kata ibu saya, ini diusahakan memberikan saran kepada saya ya Bu ya. Jangan sampai membuat lombanya itu pakai perankingan. Perankingan itu maksudnya kayak juara 1, 2, 3 favorit. Lainnya enggak gitu ya. ya. Iya, betul gitu, jangan. Jadi diharapkan pada Festival Anak Berani Bicara ini semua anak mendapat penghargaan
pencapaian mereka karena mereka sudah berani berbicara, sudah berani speak up, sudah berpartisipasi, ya betul. Mereka juga sudah memberikan sebuah saran-saran terbaik untuk pemerintah Kabupaten Tuban, maka hendaknya mereka juga mendapatkan tanda apresiasi berupa piagam, sertifikat dan juga medali. Ya. Itu dari bupati ya? Ya, dari bupati, terus juga ada dari jajaran Forkopimda lainnya. Karena kebetulan kemarin gini Bu, pada saat penyerahan piala ini kan kami menyediakan 6 jenis piala. Nah, yang pertama ini ada piala bupati. Alhamdulillah yang mendapatkan Mbak Agis. Ya. Satu-satunya ya. Iya. Ya, jadi piala bupati itu diraih oleh Mbak Agis. Kemudian yang kedua ini ada piala Wabub, piala Wakil Bupati Tuban. Ini ada dari mana namanya? Anak dari SMA Muhammadiyah kalau nggak salah ya, SMA Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga ini ada dari SMP Negeri 1 Tuban. Ini mendapatkan piala sekretaris daerah. Iya. Oh iya. Iya betul. Bapak saya sendiri gitu. Mas Tadi lucu deh. Iya. Lanjut Mas Tadi. Nah, terus habis itu ada yang keempat ini itu diraih oleh peserta festival anak yang kebetulan berasal dari sekolah SMA Negeri Jatirogo. Nah, ini dia mendapatkan piala dari Ketua DPRD Tuban. Iya, piala Ketua DPRD Tuban. Terus habis itu yang kelima ini ada dari SMA Negeri Jatirogo juga. Ini mendapat piala dari Ketua Komisi 4. Ketua Komisi 4 DPRD Tuban. Berarti betul-betul kolaborasi ya? Betul-betul kolaborasi. Nah, jadi terus habis itu yang keenam ini kita serahkan kepada anak-anak SLB. Kan anak-anak SLB yang mengikuti festival kan ada 8 anak. Kita berikan semuanya. Karena begini, kenapa kita memberikan anak SLB semuanya yang mengikuti itu mendapatkan piala? Nah, karena gini Bu, anak SLB sudah berani mengutarakan pendapat dan juga gagasan itu sudah sangat luar biasa. Maka dari itu kami juga betul-betul sangat mengapresiasi. Dan kami dari 8 anak itu kami berikan piala dari Forum Anak. Iya, dan juga semua peserta yang terbaik ini juga mendapatkan medali plus sertifikat. Begitu Bu. Masya Allah, keren. Jadi itulah bagusnya gitu ya. Bagusnya begitu Bu. Ya, intinya tidak ada anak-anak yang dinomorduakan. Semua anak-anak ini merupakan calon generasi emas, yakni nantinya juga akan menjadi anak-anak nomor 1 gitu. Tidak ada yang nomorduakan. Betul, sepakat. Jadi begini ya, lanjut ke Mbak Agis nih. Oh iya, boleh silakan. Mbak Agis, selain menjuarai lomba ini, apakah Mbak Agis pernah mendapatkan kejuaraan yang lain? Karena saya lihat di sini ada, Masya Allah, sebentar saya ambil ya. Masya Allah. Ini nanti Mbak Agis menyebutkan mungkin pernah mengikuti lomba apa. Dan ini pemirsa, ini Mbak Agis ini adalah seorang novelis. Beliau sudah 2 buku ini. Ada 4 buku. Ada 4 buku. Yang satunya cetakannya sudah sold out. Ya. Sudah sold out. Sudah sold out. Jadi ini dua-duanya yang saya pegang ini adalah tulisan dari Mbak Salis. Kenapa? Karena beruntunglah punya orang tua yang support penuh gitu ya. Mbak Agis ini kebetulan putri dari Pak Suwarno, pengawas di Kemenak Tuban begitu ya. Kalau Mas Teddy ini luar biasa lagi, ibunya tadi udah disebutkan, ayahnya Pak Sekda begitu ya. Dan kita sangat mengapresiasi kaum muda yang kreatif, yang sangat pintar begitu ya, luar biasa. Monggo Mbak Agis diceritain mungkin Mbak Agis. Terima kasih bukunya ya. Iya, sama-sama. Oke, pada tahun 2025 ini saya waktu itu di awal tahun mendapatkan juara penulis terbaik nasional itu ya. Kemudian di bulan Desember lalu saya menjuarai juara 2 puisi bahasa Inggris Hari Disabilitas Nasional. Iya. Nah, di situ apa sayang? tingkat nasional. Nasional juga. Iya. Kemudian
ada juara kemarin tahun lalu ada KSM Ya, bidang geografi, oke. yaitu juara 3. Juara 3. Ya. Itu untuk tahun ini aja padahal ya. Itu KSM-nya tahun lalu ya, Tahun tahun ini lalu, juga ya sudah Allah. ada. Kemudian sering ikut lomba online olimpiade geografi, alhamdulillah sering mendapatkan medali Medali emas. juga ya, Masya Iya. Allah. Mbak Agis ikut lomba itu mulai kelas berapa? Aku mulai lomba ini akhir-akhir SMP kelas 3 itu SMP-nya mulai. dulu di mana sih? SMP Tekno Insan Kamil Tuban. Oh, Masya Iya. Allah, produk Insan Kamil nih ya. Iya. Mas tadi juga Juga sama. SMP-nya juga di situ. SMP-nya SMP Insan Kamil Oke. juga. Ada lagi Mbak mungkin tambahannya? Sudah? Itu tahun akhir-akhir ini saja Ah, seperti oke. itu. Iya. Kalau Mas Teddy sekarang kejuaraan apa nih selain tadi duta anti Iya. narkoba, terus sebagai ketua forum anak? Oh iya, Nah, oke. apa? Kalau boleh tahu ini prestasi waktu SMP atau SMP? Boleh. Oh, boleh SMP boleh. SD Oke. pun boleh. Baik, Bu. Jadi awal mula saya bisa mendapatkan banyak prestasi itu pada jenjang SMP, Bu. Alhamdulillah pada saat saya menduduki kelas 7, kelas 7 SMP Tekno Insan Kamil Tuban, ini saya mendapatkan berupa juara favorit lomba vlogcast tingkat nasional yang diadakan langsung oleh oleh SMA Semesta di Semarang sana, Bu. Oke, terus habis itu saya yang kedua ini kelas 2 SMP. Ya. Ini mendapat juara favorit lagi Iya. di lomba podcast tingkat nasional yang diadakan juga oleh Semesta, Oleh Semesta ya, ya. SMA Oh, Semesta iya, Semarang iya. gitu. Kemudian yang selanjutnya ini ada di kelas 9. Di kelas 9 SMP ini saya juga mendapat juara terbaik atau juara 1, Bu. Itu TikTok competition tingkat nasional yang diadakan juga sama oleh SMA Semesta Boleh Semarang. dong nanti ya kita tiktokan bersama gitu ya. Oh iya, boleh Bu. Nah, terus habis itu saya juga pernah diajak sama ustazah saya yang ada di SMP Tekno dulu, Iya. buat ayo sama-sama bikin video TikTok gitu ya, video TikTok kreatif. Bertemakan apa dulu kok saya agak lupa ya, Bu ya. Nah, itu alhamdulillahnya itu juga mendapat juara 1, Bu, yang diadakan langsung oleh SMA Aluswa atau Khairun, saya lupa itu ya. Itu tingkat nasional juga kalau nggak salah ya. Itu kelompokan kebetulan. Iya, satu kelompok 3 orang. Iya. Terus habis itu yang di Madrasah Aliyah ini alhamdulillah saya juga diberi kesempatan buat ikut olimpiade online tingkat nasional. Yakni kemarin saya mendapat juara 3 Olimpiade Bahasa Indonesia tingkat nasional yang diadakan sama Olimpiade Indonesia kayak gitu. Ya, betul, Bu. Mas Teddy kan public speaknya bagus sekali nih. Dari Alhamdulillah. mana Mas Teddy mendapatkan ilmu itu? Sebenarnya saya mendapatkan ilmu ini itu dari guru-guru saya, terus habis itu juga dukungan dari orang tua juga, Bu. Dulu saya waktu SD jujur tidak bisa ngomong secara jelas, Bu. Nah, dulu waktu SD itu saya masih sering SD-nya gelagapan. di mana, Mas Teddy? SD Bas. Oh, SD Bas. Ya, SD Bas Tuban. Saya tuh dulu anaknya itu belum bisa ngomong dengan baik sampai seperti sekarang gitu, bukan, Bu. Dulu saya tuh ngomongnya masih gelagapan, masih ada kurangnya banyak gitu ya, Bu ya. Terus habis itu selepas saya lulus SD, saya kan masuk di SMP Tekno. Iya. Itu Masya Allah banget yang saya sukai, guru-gurunya tuh mendukung dan mensupport penuh anak-anak mereka untuk bisa berprestasi. Dengan caranya apa? Para guru-guru berusaha untuk mencarikan lomba-lomba yang nanti bisa dicobalah oleh anak-anak. Dan dari mengikuti lomba itu gurunya kan bisa mendeteksi anak-anak ini sebenarnya bakatnya di mana. Terus habis itu passionnya di mana. Alhamdulillah saya dulu diamanai buat ikut berbagai perlombaan video, konten video yang intinya itu kita menunjukkan sebuah kemampuan public speaking kita. Dan dari situlah awal mula karir saya mulai terbangun. Nah, saya Tahun berapa itu Mas Teddy? itu SMP ya. SMP tahun berapa ya? 2022 2023 mungkin. Iya. Ya itu apa namanya, karir saya mulai dikembangkan. Terus saya juga sering mengikuti berbagai ajang-ajang kompetisi gitu. Nah, apa namanya ya, begitu saya sangat salut sekali dengan guru-guru saya tentunya di SMP dan juga di Madrasah Aliyah ini, karena
berkat dukungan mereka lah saya bisa sampai di titik sekarang, begitu Bu. Iya. Nah, ini makin mengerucut nih ya. Oke, baik Bu. Kemudian asal mula terbentuknya organisasi anak berani bicara, bukan ya, berarti Bukan. Forum Anak Nasional, Forum Anak Kabupaten Kabupaten Tuban. Iya Bu, itu, betul Bu. Mas. Itu Oke. bagaimana Mas tadi? Oke, jadi begini Bu, Forum Anak ini sebenarnya kan sebuah organisasi yang ada di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia ada dari tingkat desa, kelurahan, bahkan ada forum anak tingkat kecamatan, kemudian ada forum anak tingkat kabupaten, terus habis itu ada forum anak tingkat provinsi, kemudian dilanjutkan yang paling atasnya adalah forum anak nasional. Nah, forum anak sendiri ini dirumuskan atau dibangun langsung kalau nggak salah ya Bu ya, itu dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi dari situ itu ada sebuah pasal undang-undang Bu yang terdapat bahwa forum anak ini merupakan sebuah organisasi di bawah naungan seperti dinas sosial yang nantinya itu juga tersebar di berbagai penjuru di pelosok kota-kota di seluruh Indonesia begitu Bu. Nah kalau di Forum Anak Tuban ini sendiri kalau nggak salah sudah mulai ada forum anak itu di tahun 2013 kalau nggak salah. Udah lama juga. Udah lama juga Bu. Berarti Iya. mungkin ada ketuanya sebelumnya Mas Teddy ada ya? Betul sekali, betul. Iya. Mungkin Mas Teddy, mungkin saya perlu garis bawahi ya. Kalau forum anaknya memang banyak. Forum anak Indonesia ada. Se-Indonesia ada tapi ya. yang sudah menggelar kegiatan sebesar itu mungkin apakah hanya Tuban ya kira-kira? Oh ya? sebenarnya tidak sih Bu. Sebenarnya di forum anak di kabupaten atau kota lainnya juga sudah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang pastinya itu besar gitu Bu. Tidak hanya di Kabupaten Tuban aja. Dan tentunya yang menurut saya paling luar biasa lagi itu ada di Forum Anak Provinsi Jawa Timur Bu. Kenapa kami bisa menyebutkan Forum Anak Jawa Timur ini sangat terbaik, sangat bagus? Karena mereka ini sangat aktif Bu untuk menggelorakan anti perundungan dan juga anti kekerasan seksual dengan cara mereka juga membuat sebuah program-program menarik tentunya seperti contohnya mungkin ada lomba-lomba atau mungkin kegiatan acara-acara online gitu. Berarti itu ada imbasnya ya untuk forum anak di kabupaten ya? Iya ada imbasnya betul ya. Kayak semisal kemarin saya juga turut menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Forum Anak Jawa Timur. Itu ada yang namanya FGD Focus Group Discussion lewat media berupa Zoom gitu Bu. Itu adalah sebuah kegiatan yang dimana kita anak-anak di seluruh Indonesia ini dapat bisa mengutarakan apa yang menjadi keinginan kita gitu agar nantinya dari pemerintah khususnya Republik Indonesia sendiri ini bisa untuk dijalankan gitu Bu supaya menjadikan negara Indonesia ini yang layak anak gitu. Kemudian berarti yang meng-SK Pak Mas Teddy ini dari mana? Dari Jawa Timur ya? Apa? SK sebagai ketua dan pengurusnya tadi? Oh, kalau SK kalau di Kabupaten Tuban itu bupatinya langsung. Oh, bupati langsung, ya? Bapak Bupati Mas Aditya. Jadi periodenya kapan Mas Teddy? 3 tahun Bu. Kalau 3 saya tahun aja, ya? dari 2024 sampai dengan 2026 masa jabatan, iya. Masih 1 tahun setengah. Masih 1 tahun setengah lagi ya. Ya, maka dari itu kami berencana buat sebisa mungkin sebelum kepengurusan saya selesai, diharapkan program-program yang sudah saya rencanakan dari awal ini bisa terlaksanakan, begitu Bu. Iya. Mungkin Mas Teddy bisa kasih bocoran ke kita ini. Ya, bagaimana Bu? Bocoran apa? Oh, iya. Ada alarm, Baik, alarm boleh, asar Bu. ini Mas. Iya. Sudah menunjukkan waktu sholat asar. Jadi program-program apa yang Forum Anak Kabupaten Tuban usung ini Mas? Kira-kira ada berapa program apa saja, kami penasaran ini. Oh iya, yang direncanakan apa kegiatan? Yang direncanakan semua terus yang sudah terrealisasi. Oh iya, oke, baik Bu. Yang pertama kali dari Forum Anak Kabupaten Tuban ini kita menggelar sebuah kegiatan sosialisasi
pengenalan forum anak sebagai 2P, yaitu ada pelopor dan pelapor, yang dimana kita melaksanakan kegiatannya pada saat itu di Gedung Korpri, Bu. Nah, ya di Gedung Korpri kita mengundang seluruh anak-anak dari tingkat SMP. Apa yang baru-baru ini ya? Juli apa ya? Oh, bukan, beda, Bu. Ya? Itu malah sebelumnya itu. Oh. Ini sebelumnya kegiatan itu terlaksana, itu kami melaksanakan di Gedung Korpri, yang dimana kita mengundang anak SMP seluruh Kabupaten Tuban. Nah, kita mengenalkan forum anak ini apa, terus habis itu tugasnya bagaimana dan lain sebagainya. Alhamdulillah kok terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ini kami juga pernah diajak kolaborasi, Bu, kolaborasi sama yang namanya organisasi HIMO. HIMO itu Himpunan Musyawarah OSIS, yang pada saat itu kita menggelar sebuah kegiatan itu namanya HIMO kolaborasi dengan Forum Anak Care Action. Iya, HIMO X Forum Anak Care Action, yang dimana pada saat itu adalah kami pergi ke panti asuhan, tepatnya di Aspen Indonesia. Kita bersama-sama untuk memberikan donasi, mengajak anak-anak bermain dan lain sebagainya begitu. Kemudian yang ketiga adalah kita sudah melaksanakan acara sosialisasi P4GN, kalau Ibu tahu, di Gedung Korpri juga. Kita mengundang seluruh elemen masyarakat, OPD terkait, organisasi perempuan, dan juga seluruh anak-anak di Kabupaten Tuban mulai dari tingkat SMP sampai SMA. Kita memberikan pengenalan kepada mereka terkait dengan bahaya narkoba, kemudian tentang perundungan, kekerasan seksual. Saya ikut hadir itu. Iya, betul. Saya juga diberitahu sama Ibu kalau Bu Lydia hadir. Oh iya gitu. Terus habis itu kita juga tadi memberikan materi tentang perundungan dan kekerasan seksual, dan juga kita juga turut memberikan rencana-rencana program-program yang akan dilaksanakan gitu. Seperti yang sudah saya omongin. Ya. Ternyata sudah tertata ya. Sudah tertata, betul ya. Tinggal yang belum aja ini Mas. Tinggal yang belum aja. Semoga kedepannya sukses lah ya. Amin ya robbal alamin, Bu. Didoakan saja. Pasti. Berarti Mas, ini kan sudah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun. Kira-kira ada kegiatan lagi kayak kemarin yang semacam lomba itu tadi, kayak Mbak Agis yang juara itu apakah setiap tahun atau bagaimana kira-kira? Baik, Bu. Kalau menurut kami, acara Festival Anak Berani Bicara ini diharapkan menjadi agenda rutin tahunan. Insya Allah di tahun depan juga akan ada lagi. Karena menurut kami program ini merupakan suatu program yang bisa menjadi program prioritas gitu. Karena memang tujuannya kan untuk kita mendapatkan semua aspirasi-aspirasi anak-anak di Kabupaten Tuban. Nah, maka dari itu kami mengagendakan kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan gitu. Iya, betul, Bu. Biasa. Soalnya juga mengena, Mas, pas gitu ya. Mengena ya, betul. Anak-anak jadi bisa mendapatkan pengakuan atas pencapaian mereka dalam kegiatan festival anak. Kalau ada lomba begini. Ada lomba begini ya. Itu antusiasnya beneran sangat-sangat ini, Bu. Sangat-sangat membludak. Karena kenapa, Bu? Yang awal kan saya kan kebetulan kontak person kegiatan kemarin festival anak. Yang awalnya WhatsApp saya itu sepi, malah jadi ruame, Bu. Karena banyak anak-anak itu yang tanya soal lomba itu loh, Masya Allah. Berarti kan mendapatkan impact yang positif gitu. Impact yang positif. Jadi kayak nggak hanya kita melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, terus kita pulang kita nggak ngapa-ngapain tidur. Kalau orang tua bahasanya itu gembrega. Iya. Tahu ya gembrega. Dengan adanya kegiatan kemarin itu, saya juga bisa menambah kegiatan positif, terus juga nggak bosen di rumah. Terus habis itu juga anak-anak ini sangat luar biasa gitu antusiasnya. Saya melihat mereka, Masya Allah, luar biasa banget. Langsung lihat ada informasi lomba festival itu, langsung mereka pada ayo ndagakin daftar kayak gitu. Ayo ndagakin daftar selak kehabisan gitu kan. Karena kita memberi tenggat waktu pas itu tanggal 5 sampai dengan 19 Agustus. Iya, betul. Nanti saya mau ngintip itu. Siap lah. Anak bicara apa itu ya? Iya, gitu. Baik, Bu. Bisa. Oke, ke Mbak Agis ini ya. Sebagai produk madrasah ini Mbak Agis, sehingga Mbak Agis bisa meraih sukses dengan karya-karyanya, dengan prestasi-prestasinya. Apa yang Mbak Agis rasakan? Apakah bangga sebagai warga madrasah begitu? Monggo Mbak Agis. Alhamdulillah, dengan atas apa yang saya raih, saya itu
bangga dan senang. Sebenarnya juga nggak nyangka kok bisa akhirnya juara lomba yang itu forum anak itu adakan ya. Nah di situ saya benar-benar mau mengucapkan terima kasih kepada Teddy sebagai wanitianya, kemudian teman-teman sahabat saya yang saya ikut andilkan dalam video itu untuk membantu saya, mendukung saya, serta guru-guru yang sudah membantu untuk memberikan informasi juga dan memberikan dukungan. Kemudian juga orang tua saya yang selalu mensupport saya, itu senang sekali rasanya. Iya Bu. Jadi intinya bahagia dengan dan bangga sebagai warga madrasah begitu. Iya. Kalau Mas Teddy bagaimana Mas Teddy? Kalau apa itu Bu, kalau boleh tahu Bu? Kalau Mas Teddy sebagai warga madrasah dengan Mas Teddy sekarang sudah menjadi ketua forum anak Kabupaten Tuban dan kejuaraan lain yang tadi banyak sekali yang itu sedikit banyak diciptakan ketika Mas Teddy berada di madrasah begitu. Oh iya. Sebangga apa sebagai anak madrasah ini? Menurut saya sendiri, saya tuh sangat bangga Bu, bisa sampai di titik sekarang karena saya dengan bisa begini juga karena dukungan dari orang tua, dukungan dari guru, dan tentunya tuh saya sangat berterima kasih juga kepada semua baik orang tua walaupun guru-guru yang sudah memberikan saya berbagai support dan juga dorongan untuk terus maju dan juga menjadi pribadi yang luar biasa Bu. Dan juga saya ini juga kalau bisa dibilang itu kayak sungguh sangat terharu Bu. Sangat terharu juga karena yang awalnya saya itu merupakan seseorang yang dulu waktu saya kecil ya, waktu SD itu saya merupakan seorang yang mungkin tidak pernah dapat prestasi sama sekali. Terus habis itu saya juga saya merasa kayak yang teman-teman lainnya kok udah pada dapat prestasi, kok saya kok nggak dapat ya. Ada perasaan begitu. Ada perasaan begitu Bu. Jujur saya sangat terenyuh gitu ya. Terus habis itu saya juga sering komunikasi sama ibu, Bu ini gimana kok aku kok kayaknya kok di sekolah SD ku ini kok kayak jarang mendapatkan sebuah apresiasi gitu ya, jarang mendapat prestasi gitu. Terus habis itu juga ibu saya juga kaget mendengar saya ngomong begitu. Pada akhirnya kok ya saya disekolahkan di SMP Tekno, alhamdulillahnya kok lebih baik daripada waktu saya SD Bu. Yang awalnya saya nggak berani bicara, masuk SMP saya akhirnya pede, berani berbicara dan juga berani mungkin untuk pas SD itu masih dalam taraf mengumpulkan begitu Mas. Oh iya betul. Iya betul ya. Terus begitu gongnya itu ketika SMP. Iya, karena kan mungkin pemikiran juga mulai berubah gitu Bu. Yang awalnya masih berpikiran kekanak-kanakan, masuk SMP sudah mulai berpikir jauh gitu ya, begitu Bu. Iya. Luar biasa keren. Sebelum kita akhiri ini, apakah ada kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada semua siswa dan anak-anak di Kabupaten Tuban? Mas Teddy dulu ya. Oke, baik Bu. Teruntuk kepada anak-anak di seluruh sekolah baik SD, SMP maupun SMA. Saya ingin memberikan pesan-pesan bahwasanya terus semangat untuk menggapai cita-cita, bermimpilah setinggi langit dan juga tentunya jangan lupa jangan sampai kalian takut untuk berbicara gitu. Dan juga tentunya harapan besar saya adalah semoga para anak-anak di Kabupaten Tuban ini bisa menjadi penerus generasi emas tahun 2045 dan juga tentunya kami berharap bahwasanya anak-anak ini bisa banyak yang bisa mengeluarkan ide-ide kreatif baik itu di bidang akademik maupun non akademik. Jadi begitu Bu, pesan-pesan saya kepada anak-anak semua. Terus semangat. Iya. Terima kasih. Geser ke Mbak Agis ini ya. Oh iya. Sebenarnya juga nggak jauh-jauh ya dari apa yang tadi ucapkan itu benar motivasi yang memang kita butuhkan sebagai pelajar. Sebagai pelajar kita kan ada 12 tahun ini ya. Mulai dari SD sampai SMA ini kita harus benar-benar memanfaatkan waktu itu untuk belajar karena itu benar-benar bermanfaat gitu loh buat masa depan kita. Terus kayak juga harus semangat itu yang nomor satu, karena dengan semangat itu, dengan melakukan apapun itu yang kita cintai, apapun ya itu kegiatannya, dengan mencintai kegiatan itu maka akan memudahkan kita dan akan memudahkan untuk mencapai apa yang kita impikan itu. Dan apapun nanti itu adalah pasti masalahnya, proses itu hasilnya itu bakal bagus sesuai bagaimana kita
memproseskannya itu dengan baik ya, nggak boleh patah semangat. Lewati fase-fasenya Iya, begitu ya. fase-fase itu nanti terwujud kok pasti ya. Luar biasa, keren dua-duanya ini. Oke, tak terasa nih pemirsa, sudah saatnya kita harus berpisah. Terima kasih hadirnya Mas Teddy, Mbak Baik. Agis, Masya Terima Allah, kasih yang juga, sudah Bu. mewarnai dan membuat bangga kami sebagai warga madrasah begitu ya. Baik, Bu. Oke, Alhamdulillah. dulur-dulur Unmix Studio Kemenak Tuban yang berbahagia, semoga sharing ilmu yang kita sampaikan kali ini bisa menambah manfaat dan semangat dimanapun kita berada untuk Kemenak tercinta. Baik, sebelum kita akhiri, saya ingin juga jangan lupa nanti akun Kemenak ini di follow ya, di share, dibantu, kemudian terima kasih atas hadirnya dan Baik. partisipasinya. Ya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Tapi nyontek ya. Oke, Naik boleh. turun Bukit Genting Malaysia ke Cakep. kota Baruga untuk membeli tomat. Cakep. Jadi Cakep. adikku yang ganteng dan cantik, semoga menjadi insan yang selalu bermanfaat bagi umat. Jangan kupat campur lamtoro menawi wonten lepat, kula nyuwun pangapura. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.